Nama Viranti Uffin Lutfiana, nomor 15, kelas 11 IPS 4. A. Yaitu beberapa koloni Inggris, Belanda dan Amerika Serikat yang meliputi wilayah Semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Filipina, dan Indonesia. Kedua, wilayah B, yaitu koloni Prancis yang meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah A, dengan tujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai sumber bahan mentah bagi industri perang dan pertahanannya. Jepang juga berusaha memotong garis pembekalan musuh yang berada di wilayah ini. 1. Pasukan Jepang menguasai Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar saat itu. Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat membantah ke kawasan Asia Tenggara. Akibatnya sekitar Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah berhasil menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, padahal kolonial Hindia Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau Amerika British Dutch Austrian Command. Komando ini dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Percival Wavell yang berkedudukan di Bandung. Walaupun demikian, ABDACOM telah mampu menghadang laju penguasaan wilayah Asia Tenggara atau Indonesia oleh Jepang. Buktinya, selang beberapa minggu kemudian Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragen, Rembang atau Jawa Tengah, dan di Eretan Wetan, Indramayu atau Jawa Barat. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara penyerahan secara resmi di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tardja van Starkenborgh dan Panglima KNIL Legend Ter Porten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Legend Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia pada awalnya menyambut gembira kedatangan pasukan Jepang. Mereka dielulukan sebagai saudara tua yang membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai Banzai atau selamat datang. Soekarno dan Muhammad Hatta selama masa kolonial Hindia Belanda bersikap non-kooperatif, sekarang berbalik bersifat kooperatif. Perubahan sikap tersebut diakibatkan diantaranya lahirnya kebangkitan bangsa-bangsa timur dan ramalan Raja Jayabaya tentang kedatangan orang KT yang berkuasa di Indonesia dalam waktu seumur jagung. Setelah itu dianggap sebagai suatu kemenangan bangsa-bangsa Asia dan atas Eropa yang sekaligus mengkikis adanya anggapan bangsa Barat sebagai bangsa yang tidak dikalahkan. 3. Pemerintah Jepang di Indonesia. Setelah Indonesia resmi di bawah pendudukan Jepang, maka dibentuklah pemerintahan militer yang bersifat diktator. Namun tidak lama kemudian, untuk mengimbangi dan demi kelancaran penguasaan Indonesia, maka dibentuk pemerintahan sipil. A. Pemerintahan militer. Pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang diberi tugas untuk menjalankan perintah di Indonesia
pasca penandatanganan penyerahan wilayah tersebut oleh Belanda dan Sekutu. Selanjutnya, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan militer. Pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara XXV atau Tommy Sudan, untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Tentara XVI atau Asamu Sudan, untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuasaan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daninankenkantai. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Amanda Selatan Kedua, untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. Setiap pemerintah militer mempunyai kebijakan yang berbeda untuk untuk setiap daerah kedudukannya. B. Pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah yang kemudian dimantapkan lagi dengan UU Nomor 28 tentang pemerintahan SHU serta Tokubetsushi. B. Organisasi di masa pendudukan Jepang. Terdapat beberapa terkait keberadaan organisasi pada zaman pendudukan Jepang. Apabila di zaman kolonial Hindia Belanda, organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang. Organisasi yang muncul pada zaman pendudukan Jepang berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Bersifat sosial kemasyarakatan, seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. 3. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Yang terakhir, Himpunan Kebaktian Jaya atau Jawa Hokokai. 2. Bersifat semi militer. Untuk memperkuat pemerintahan, Jepang juga membangun organisasi-organisasi semi militer dan pengerahnya para pemuda yang kuat fisiknya. Adapun bentuknya sebagai berikut. Pertama, pengarahan tenaga pemuda, kemudian Seinaden atau Barisan Pemuda, Keibabodan, Korps Kewaspadaan, Fujinkkal atau Barisan Wanita. Kemudian Barisan Pelopor dan yang terakhir Hizbullah. 3. Barisan militer. Ketika Jepang makin terdesak dalam Perang Asia Pasifik, maka segera membentuk organisasi militer bagi bangsa Indonesia, yaitu Prajurit Pembantu atau Heiho, Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA merupakan paramiliter di Indonesia yang bertugas membantu pasukan Jepang dalam menghadapi pasukan sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Pembentukan pasukan sukarela pembela tanah air atau PETA menurut Jepang merupakan usulan Gatot Mangkurpraja atau seorang nasionalis kepada Gun Seikan. Ia mengajukan surat pengajuan usulan pada tanggal 7 September 1943. Pemerintah Jepang menindaklanjuti dengan mengeluarkan Osamu Seirei nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943. C. Eksploitasi dan penindasan dihadapi dengan perlawanan. Jepang menguasai Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Dalam kurun waktu yang dapat dikatakan relatif singkat tersebut, Jepang telah bertindak licik dan sangat kejam kepada bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia menderita dan melakukan perlawanan. 1. Pemberlakuan ekonomi perang. Pemerintah penduduk Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Jawa dibagi atas 17 tingkatan autarki.
Sumatera atas 3 lingkungan dan daerah Minseifu atau daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang dibagi atas 3 lingkungan autarki. Hal ini disebabkan kolonial Hindia Belanda membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Tujuannya agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Akibat dari pembumi hangusan itu, keadaan perekonomian di Indonesia menjadi lumpuh pada awal pendudukan Jepang. Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, kedudukan pasukan Jepang pada tahun 1944 di medan perang Asia Pasifik semakin memburuk, ditambah dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Hal itu merupakan tanda-tanda bahwa masa kekuasaan Jepang akan berakhir. 1. Dampak pendudukan Jepang. Dampak pendudukan Jepang terdapat bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Aspek politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah penduduk Jepang menghapus segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi maupun agama. B. Aspek ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Dengan demikian, aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah penduduk Jepang. C. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan masa kolonial Hindia Belanda. Pemerintah penduduk Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti kegiatan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Bahasa Indonesia juga berkembang karena digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah dan digunakan untuk mengganti nama jalan, tempat, gedung, dan lainnya yang mengandung unsur barat. Namun, tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan pendapat bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya dalam Perang Asia Pasifik. D. Bidang birokrasi dan militer. Secara birokrasi, kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer. Hal itu juga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Muncul pendidikan militer yang diberikan kepada para pemuda bangsa Indonesia. Misalnya dalam organisasi PETA pada akhirnya menjadi inti penggerak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 2. Janji kemerdekaan. Jenderal Kuniaki Koiso menggantikan Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang akibat pembentukan kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Pada saat pelantikannya di hadapan sidang parlemen Jepang tanggal 7 September 1944, PM Koiso mencoba mengambil hati rakyat di wilayah jajahannya termasuk Indonesia dengan mengemukakan janji kemerdekaan.